Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap syarifah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau saya ditanya apa yang paling diperlukan manusia dalam hidupnya di atas muka bumi ini, saya bisa sampaikan padamu bahwa yang paling kita perlukan di dalam kehidupan kita, bahkan bukan hanya di dunia, melainkan juga sampai ke negeri akhirat nanti, ada dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaatnya Nabi Muhammad. Yang pertama rahmatnya Allah, dan yang kedua adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kedua hal ini merupakan hal terpenting untuk kita dapatkan di kehidupan dunia sebelum merupakan hal paling penting untuk bisa kita raih saat kita masuk ke dalam negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hidup di dunianya dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau pinter, mau kurang pinter, mau cakep, mau kurang cakep, hidupnya terarah, hidupnya terbimbing, hidupnya terjaga, hidupnya menjadi hidup yang bahagia. Kalau dapat rahmatnya Allah, kalau dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dua hal itu. Selebihnya teman-teman saudara sekalian, itu hanyalah artinya kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi Muhammad untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ustazah, kok kita doain Nabi sih Ustazah? Kan Nabi lebih mulia dari kita. Kenapa kita nih yang hina dina penuh dosa harus mendoakan Nabi Muhammad? Bukankah semestinya Nabi Muhammad yang mendoakan kita, bukannya kita yang mendoakan Nabi Muhammad? Ini teman-teman saya sekalian, doa itu enggak semestinya begitu. Doa itu tidak semestinya begitu. Yang namanya mendoakan itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, itu bisa dari orang yang hina untuk orang yang mulia, bisa juga dari orang yang mulia untuk orang yang hina.
Karenanya yang namanya doa. Orang tua mendoakan anaknya. Iya. Anak mendoakan orang tuanya juga. Iya. Kan begitu? Guru mendoakan murid-muridnya. Benar. Harus. Guru harus mendoakan murid-muridnya. Tapi murid yang baik adalah murid yang juga mendoakan gurunya. Nabi mendoakan umatnya, umat mendoakan nabinya. Itu konsepnya doa. Bukan berarti yang mendoakan harus lebih mulia daripada yang didoakan. Enggak kayak begitu. Ada banyak dalil-dalilnya. Nabi bahkan meminta doa kepada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab alaihi ridwanallah. Ketika Sayyidina Umar berangkat pergi haji. Sayyidina Umar tuh berangkat hajinya lebih duluan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-9 dari hijrah, Sayyidina Umar berangkat. Tahun ke-10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, pulang 11 karena kan Dzulhijjah, habis itu kan pulang Muharram. Muharramnya tahun ke-11, Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal meninggal dunia. Tahun ke-11 Hijriah. Sayyidina Umar berangkat duluan buat pergi haji tahun itu, tahun ke-9 Hijriah. Waktu Sayyidina Umar pamitan sama Nabi Muhammad, Rasul, saya berangkat haji duluan, memastikan juga keadaan di sana seperti apa. Lebek ya Umar. Sebelum Sayyidina Umar berangkat, Nabi Muhammad bilang begini, ya Umar, la tansa ukhayyak minad du'a. Wahai Umar, janganlah kamu lupakan sahabat kecilmu ini. Sahabat dari sejak kecilmu ini. Sahabat dari sejak kita kecil-kecilan udah bersahabatan gitu ya. La tansa ukhayyak minad du'a. Janganlah kamu lupakan sahabatmu dari sejak kecil ini dari doamu selama di sana. Nabi pesan sama Sayyidina Umar buat doain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga memerintahkan kita untuk saling doa mendoakan antara sesama kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamisu min ikhwanikumud du'a. Mintalah doa, carilah doa dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, dari saudara-saudara kalian sesama muslim, karena kamu gak pernah tahu dari lisan siapa Allah mengijabah sebuah doa. Jadi bersolawat kita kepada Nabi Muhammad adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW biar Nabi Muhammad dapat rahmatnya Allah SWT yang diiringi dengan ta'zim, yang diiringi dengan cintanya Allah SWT dan pengagungannya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ustazah, doain Nabi Muhammad dapat rahmat. Emangnya Nabi Muhammad kurang apa? Rahmatnya kok harus didoakan? Ibu-ibu sekalian, rahmatnya Allah itu luas tak terbatas. Sehingga nggak ada ceritanya orang itu mentok, udah nggak bisa lagi dirahmati Allah tuh nggak ada. Karena rahmatnya Allah itu luas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Itu satu. Yang kedua, Nabi itu enggak pernah kurang rahmatnya Allah kepadanya. Karena bahkan Nabi itu adalah perwujudan rahmatnya Allah. Perwujudan kasih sayangnya Allah di atas muka bumi. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad
melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi. Engkau diutus sebagai rahmat kami, wahai Nabi Muhammad, kepada alam semesta. Jadi Nabi Muhammad itu aja udah rahmatnya Allah. Bagaimana rahmat perlu rahmat. Berarti percuma dong kalau kita sholawatan sama Nabi Muhammad, mendoakan rahmat buat Nabi Muhammad. Toh Nabi Muhammad sendiri merupakan rahmatnya Allah. Gak ada yang percuma. Itu seperti, dengarkan dengan baik, itu seperti menuangkan air ke tempat yang sudah penuh. Ini ada ember nih udah penuh air. Ada gelas nih misalnya udah penuh air. Kamu terus saja tuangin. Udah penuh nih. Terus saja tuangin. Apa yang akan terjadi? Luber. Itulah yang diharapkan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Luberan dari kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan itu kembalinya bukan kepada Nabi Muhammad, melainkan kembali kepada yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu. Itu sholawat. Jadi kalau kamu berdoa, ya Allah, sayangilah saya ya Allah. Ampunilah saya ya Allah, rahmatilah saya ya Allah. Itu doa kamu bisa didengar, bisa nggak didengar. Abisnya didengar, bisa diterima, bisa ditolak. Abisnya diterima, misalnya nih, bisa diijabah, bisa nggak diijabah. Kan begitu? Tapi kalau kamu bilangnya begini, ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad dengan rahmat yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Ya Allah, jadikanlah sholawat tersebut, rahmatmu tersebut kepada Nabi Muhammad adalah ampunan yang kembali kepadaku ya Allah. Itu tuh, sholawatmu kepada Nabi Muhammad diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan luberannya. Karena menuang ke tempat yang penuh, luberannya tersebut. Itu kembali kepadamu yang bersolawat berupa ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untukmu. Jadi itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk, katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kalian berdoa, awalilah doa kalian dengan salawat padaku. Akhirilah doa kalian dengan salawat padaku. Karena salawat padaku diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakah Allah terima depan belakangnya dan ditolak tengah-tengahnya. Nabi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kita umatnya, menganjurkan kita untuk kalau baca doa awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Subhanallah. Jadi kalau kita doa sendiri nih, belum tentu doa kita didengar. Belum tentu sesudah didengar diterima. Belum tentu sesudah diterima diijabah. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan sampaikan solawat tersebut, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tuangkan luberan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan rahmat tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun seperti yang tadi telah saya sampaikan, Nabi Muhammad sudah penuh dengan rahmatnya Allah, sehingga yang ada adalah luberlah rahmatnya tersebut, dan luberannya kembali kepada yang membaca sholawat.
Dari sinilah kita faham apa yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kata beliau, tak ada permasalahan apapun tak bisa diselesaikan dengan sholawat. Semua masalah, sepelik apapun, bisa beres pakai sholawat. Kenapa begitu? Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, nah ini nyampe pada Allah SWT. Sebab Allah tuh cinta sama Nabi Muhammad, jadi apapun aja yang ada nama kekasihnya, diterima di sisi Allah SWT. Nah udah diterima, diberikan kepada Nabi Muhammad, luberannya disampaikan kepada yang membaca sholawat. Senjata paling ampuh untuk kita sekalian adalah sholawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Senjata paling ampuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Senjata paling ampuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sholawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katanya Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanallah, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amalnya manusia ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah. Sholawatmu kepada Nabi Muhammad akan diterima Allah bighairi taraddudi, tanpa ada keraguan-raguan sama sekali. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Kamu pengen dapat rahmatnya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Itu tuh kayak gini loh. Nabi Muhammad ini kan manusia paling dicinta sama Allah. Kamu kalau ada, sayang banget sama anak kamu atau sama cucu kamu deh. Ada nih di antara teman-temannya, senang banget sama cucu kamu, sayang banget sama cucu kamu. Selalu sebut nama cucu kamu. Mana-mana dia ceritain tentang cucu kamu. Kamu kira-kira sayang apa enggak tuh sama anak tersebut? Sayang. Sayang pasti. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tak ada siapapun dan apapun yang lebih dicintai Allah daripada Nabi Muhammad. Percayalah saya. Tak ada siapapun dan apapun makhluk yang lebih dicintai Allah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Hingga karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai siapapun dan apapun
yang memiliki nisbat, yang memiliki hubungan, yang memiliki sambungan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Apaan aja yang punya sesambungan sama Nabi Muhammad, pasti dicinta Allah SWT. So ikut sekalian saya muliakan, mata yang paling dicintai Allah, matanya Nabi Muhammad. Dan matanya orang-orang yang memandang dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Dicintai Allah SWT. Kalau kamu bicara lisan, ucapan, maka yang paling dicintai Allah adalah ucapannya Nabi Muhammad, lisannya Nabi Muhammad. Dan Allah akan mencintai lisan-lisan yang menjadi penerus Nabi Muhammad, yaitu para ulama, para pendakwah, para hafiz Quran. Lisan mereka adalah lisan yang bersambung dengan Nabi Muhammad, atau juga lisannya orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Allah paling suka sama hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hatinya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dengan apapun yang dilihatnya dengan pandangan mata batinnya tersebut. Bahkan terhadap hatinya aja, Nabi Muhammad itu Allah mengatakan tidak pernah berdusta. Kebayang, hatinya aja udah gak pernah bohong. Gimana lisannya? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah paling cinta hati adalah hatinya Nabi Muhammad. Dan Allah juga akan cinta kepada semua hati yang mencintai Nabi Muhammad. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman sering dengar juga. Ada dulu seorang Yahudi nagih hutang sama Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Ditagih hutang, Sayyidina Ibnu Abbas lagi bakar roti. Sambilan bakar roti, Sayyidina Ibnu Abbas bilang, "Ntar ya, saya akan bayar hutang kamu, nungguin nih rotinya mateng." Iya dah. Sambilan itu Sayyidina Ibnu Abbas mengajak dia untuk masuk Islam. Yuk login aja. Halla taslim taslam, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Kamu gak masuk Islam aja, bakalan selamat. Ah ogah, orang Islam ceritanya neraka mulu. Kata si Yahudi, bukannya orang Islam kalau masuk surga mesti lewatin neraka? Ya emang semua. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, semua orang masuk surga lewatin neraka. Karena surga itu adanya di ujung neraka. Udah lewatin nerakanya nih, baru kemudian ketemu pintu surga. Di atas neraka itu ada jembatan namanya Sirat. Sehingga sekalian di ujungnya sana ada pintu surga. Yang selamat melewati jembatan, yang artinya yang selamat melewati neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa inhum illa wariduha, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak ada sesiapapun di antara umat manusia kecuali akan melewati jembatan tersebut. Ini si Yahudi bilang, ya kalau lewat ya bakalan kebakar lah pasti. Enggak, kalau orang Islam gak akan kebakar. Masa ada orang lewatin neraka segitu panasnya gak kebakar. Sayyidina Ibnu Abbas kemudian habis rotinya mateng, beliau keluar bawa bayar hutangnya,
kemudian beliau juga keluar dengan membawa 3 buah kain. Dia bilang, nih saya mau tunjukin sama kamu. Nih ya, tar di akhirat nih, nyalain sama beliau apinya. Di tungkunya itu, di kompornya. Kemudian dia ada ambil kain, misalnya, nih ya, kain merah nih. Ini misalnya Yahudi ya, ya masukin di api tersebut. Habis itu ada kain lagi, misalnya biru misal ini ya. Ini misalnya Nasrani ya, nah, kita masukin. Ini ya yang putih ini ya, misalnya Islam ya, misalnya ya, nah, masukin. Habis tutupin saya Sayyidina Ibnu Abbas. Gimana nih kabarnya nih kira-kira? Ya udah habis, udah hangus. Yuk kita lihat. Diambil Mas Sayyidina Ibnu Abbas. Yang merah udah gosong, udah habis. Ambil yang biru. Nah, gosong udah habis. Diambil yang putih. Bersih, tetap putih, nggak hangus, nggak kebakar sama sekali. Dan ini yang saya sampaikan ini ada dalam kitab Sirah Ad-Dahlaniyah kalau saya nggak salah ingat. Ada salah satu kitab-kitab yang saya baca ini. Dan pernah juga disampaikan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saudara sekalian saya muliakan. Kain ini putih tetap seperti sedia kala. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, nih liatin. Nggak kebakar kan. Orang Islam nih. Walaupun lewat di atas jembatan Sirat yang di bawahnya ada api, iman di hatinya membuat dia nggak akan bisa terbakar api tersebut. Gimana? Masuk Islam yuk? Dia bilang, ntar dah saya pikir-pikir lagi. Cerita ini tersebar di Madinah dan tentu ini sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kemudian berdatangan kepada Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, wahai Ibnu Abbas, kain apa yang kamu masukkan ke dalam api, tapi api tidak dapat membakarnya? Sayyidina Ibnu Abbas kemudian mengatakan, dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama ariqa jasaduh, itu adalah kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad buat ngelap keringat beliau ketika beliau tengah berkeringat. Keringat, teman-teman saya sekalian, kain pernah dipakai buat ngelap keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain tersebut tidak mempan dibakar sama api. Bagaimana pula dengan yang lainnya? Karenanya ketika lisanmu gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, jadi sebab Allah sayang sama lisan kamu. Jadi sebab Allah dengarkan doa kamu. Jadi sebab kamu disayang-sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholawatmu tersebut kepada Nabi Muhammad. Sebab seperti yang tadi saya bilang, Allah tidak pernah mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Ketika lisanmu gemar bersolawat kepada Nabi. Ketika hatimu mencintai Nabi Muhammad, Allah pun akan mencintai dirimu. Mencintai lisanmu dan berkenan untuk mendengarkan doa-doamu. Kemudian mengijabahnya. Jadi kalau kamu pengen dapat rahmatnya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih yang terkenal itu. Siapa yang bersolawat padaku sekali,
Allah akan bersolawat padanya 10. Apa artinya? Siapa yang mendoakan agar aku dapat rahmat yang diiringi dengan cinta dan pengagungan, Allah akan bagi padanya rahmat 10 kali lipat. Man salla alayya 10, sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang bersolawat padaku 10, Allah akan bagi padanya rahmat 100. Wa man salla alayya mi'ah, sallallahu alaihi biha alfa. Siapa yang bersolawat padaku 100, Allah akan bagi padanya rahmat 1000. Siapa yang bersolawat padaku 1000, maka akan bersentuhan bahunya dengan bahuku di akhirat nanti. Dalam riwayat Allah akan ampuni segenap dosa-dosanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dengan kamu bersolawat, kamu pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Kamu menjadi berpeluang untuk menjadi seseorang yang disayang sama Allah. Apalagi jika yang kamu cari yang kedua. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang kita perlukan di atas muka bumi ini, satu, rahmatnya Allah. Yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kamu cari selain rahmatnya Allah adalah syafaat Nabi Muhammad, Ustazah nih sebelum lanjut saya mau tanya Ustazah. Katanya ada orang di pojokan nih. Ustazah, jadi kita nih perlunya rahmatnya Allah bisa kita dapat dengan sholawat. Perlunya syafaat Nabi Muhammad bisa kita dapat dengan sholawat. Gimana kalau saya sholawatan aja saya gak usah sholat. Gak usah puasa. Gak usah zakat. Gimana Ustazah kalau kayak gitu? Bisa apa gak bisa? Gak bisa teman-teman. Gak bisa. Ini tuh ibadah tuh ibarat makanan. Yang namanya rahmatnya Allah itu vitamin. Gitu kan? Kamu itu yang kamu perlukan dari makanan bukan cuman vitamin. Betul gak? Dalam setiap makanan yang kamu makan ada vitaminnya, betul? Betul itu. Akan tetapi tidak hanya vitamin yang kamu perlukan untuk makanan. Kamu perlu karbohidrat, kamu perlu protein, kamu perlu air, kamu perlu segala macam tuh yang diperlukan sama badan manusia. Demikian pula dengan amal-amal soleh. Sholat itu kayak karbohidratnya gitu. Sholat itu kayak makanan pokoknya bagi kamu. Gimana kalau kamu, saya nggak mau makan dah pokoknya. Saya nggak mau makan karbohidrat. Saya tiap hari mau nyemil buah aja dah. Tiap hari makan anggur aja. Tiap hari makan buah-buahan aja. Yang ada akhirnya kamu jadi beo. Jadi burung. Burung itu kan makanannya buah-buahan. Begitu ya. Paham ya sampai sini ya? Sholawat itu sesuatu yang sunnah. Tapi itu bisa mendatangkan apa yang paling kamu perlukan dalam kehidupan. Yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu juga harus kerjain semuanya. Sholatnya mesti bagus. Akhlaknya mesti bagus, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah SWT yang disebut dengan takwa, itu sesuatu yang tak terbantahkan. Gitu ya? Sesuatu yang tidak terbantahkan, itu wajib. Bukan berarti ketika saya membahas sholawat, oh berarti yang kita perlukan itu sholawat aja nih udah. Yang lain-lain kita gak perlukan, gak gitu maksudnya. Tapi di waktu luang kamu sesudah kamu mengerjakan kewajiban-kewajibanmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kamu pengen nyari cintanya Allah, pengen nyari kasih sayangnya Allah, maka saya sampaikan kepadamu jalan yang begitu indah sekaligus mudah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jelas sampai sini? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, jika yang kamu perlukan adalah syafaat Nabi Muhammad, maka syafaat tersebut paling mudahnya adalah kamu dapatkan dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada cara yang lain Ustazah? Ada beberapa cara yang lain. Salah satunya dengan yang saya sedang lakukan saat ini. Berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajarkan ajaran agama Islam kepada hamba-hamba Allah SWT, bagian dari salah satu cara kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan enggak semua dari kita bisa pegang mic. Pegang doang mah bisa kali ya. Enggak semua dari kita memiliki ilmu, kapasitas, modal pembelajaran yang cukup untuk bisa melakukan dakwah. Betul bahwa dakwah yang enggak kayak begini modelnya, ya, dakwah yang ngajakin orang kepada kebaikan, itu semua dari kita perlu melakukannya. Seorang ibu mengajakin anaknya kepada kebaikan, istri mengajak suaminya kepada kebaikan, dan itu merupakan bagian dari dakwah, itu betul. Akan tetapi seperti yang sedang saya lakukan, tentu tidak semua orang memiliki kapasitas untuk itu. Teman-teman saya sekalian, tapi saya kasih tahu bahwa di antara cara paling mudah sekaligus juga paling indah untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alaihi 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat padaku 10 kali, cuma 10 kali, saat pagi bangun tidurnya, saat malam sebelum tidurnya, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib, kata Nabi Muhammad. Aku wajib memberikan padanya syafaatku. 10 kali doang. Tapi memang bangun tidur sama sebelum tidur. Cobain deh. Cobain. Teman-teman saya sekalian, saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pendek aja. Jangan yang panjang-panjang, ntar kamu ketiduran lagi. Apalagi kalau pakai dilaguin. Allahumma salli ala Sayyidina. Wah, itu udah masuk mimpi lagi tuh. Mimpinya hadir majelis ya. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, sholawat 10 kali pagi hari, sholawat 10 kali malam hari. Malam hari sebelum tidur kamu juga gitu. Baca surat Tabarak, habis itu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Habis itu kemudian kamu baca doa sebelum tidur. Nah, habis udah selesai itu baru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya tidur sebagai umat Nabi Muhammad. Maka jika engkau bangunkan saya kembali esok hari, bangunkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Dan jika engkau mengambil saya di sisimu ya Allah pada malam hari ini, ambillah saya sebagai umat Nabi Muhammad. Berapa banyak orang
tidur di waktu malam, kemudian gak bangun lagi di pagi harinya. Bukankah indah jika kamu berdoa dengan doa semacam itu pada malam hari sebelum tidur? Salawatan 10 kali aja. Pagi hari 10 kali, malam hari sebelum tidur. Wajabat lahu syafaati, kata Nabi Muhammad, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Lebih mudah kamu, kalau udah kamu tabung tiap pagi, tiap malam kamu sholawatan Nabi Muhammad, kalau ada apa-apa Nabinya udah kenal. Ini penting teman-teman saudaraku sekalian. Kalau ada apa-apa sama kamu, Nabinya udah kenal. Karena kamu sering bersolawat padanya. Karena kamu menjadikan namanya adalah nama terakhir manusia yang kamu sebutkan di saat sebelum tidurmu. Dan nama pertama yang kamu sebutkan ketika bangun tidurmu. Nabi akan kenal sama kamu. Dan kalau udah dikenali sama Nabi Muhammad, sekali lagi saya ulangi, Nabi adalah manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah segala urusan ada dalam kendali Allah? Kalau kamu udah dikenali sama Nabi Muhammad, Nabi itu bisa dengan mudah Allah berkata padanya, ya Muhammad, sal tu'ta isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu mau, berikanlah syafaat pada siapapun yang kamu kehendaki. Kalau udah kamu dikenali sama Nabi Muhammad, gampang banget urusannya, gampang banget urusannya. Apa sih masalah dalam hidupmu? Kalau enggak urusan duit, kalau enggak urusan rasa hati. Kan begitu? Nah, saya lihatin urusan di dunia nih, antara yang bisa diselesaikan dengan uang, sama yang satunya nggak bisa diselesaikan pakai duit, gitu kan? Itu aja masalahnya. Nah, yang nggak bisa diselesaikan dengan duit biasanya adalah soal perasaan. Soal rasa tuh nggak bisa diselesaikan dengan duit. Seorang istri walaupun dia punya duit berapa, kalau hati suaminya tidak tertuju kepadanya, gak cinta lagi sama dia, susah. Mau apa dia? Rasa hati itu kayak begitu teman-teman saudaraku sekalian. Meskipun ada banyak sih istri-istri yang kalau ngambek bisa dibujukin sama suaminya dengan transferan. Itu hatimu murah. Kalau bisa diselesaikan pakai duit. Ambek, gak mau ngomong. Di situ suaminya WhatsApp. Udah saya transfer ya. Langsung telepon. Kamu pulang kapan? Ya. Murah banget dah. Kamu ketawa? Berasa? Saya nggak berasa Ustazah, saya nggak punya suami. Ya iya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalah apapun di dunia, gak selalu jawabannya adalah dengan kamu healing, dengan kamu shopping. Enggak gitu, enggak gitu. Tapi seringkali jawabannya atau Allah akan kasih jalan keluarnya adalah ketika kamu rajin dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Misalnya nih ya, kamu dikasih sakit. Apakah jawabannya adalah uang? Ada banyak orang-orang
yang punya duit banyak. Ketika Allah menghendaki dia sakit, duitnya nggak bisa apa-apa. Uang seberapapun banyaknya, nggak bisa menghalangi satu gigimu yang akan tanggal. Betul? Uang seberapapun banyaknya, nggak bisa menurunkan tensi darahmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak urusan yang nggak bisa diselesaikan dengan uang. Karenanya, nggak semua masalah tuh selesainya pakai duit. Duit bukan segalanya. Tapi saya kasih tahu, yang punya masalah, pengendali kehidupan, yang memberikan masalah, itu adalah satu zat namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah bisa kasih jalan keluar segala permasalahan dalam hidupmu. Dan cara mendekatinya salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karenanya bagi kamu yang sekarang sedang sakit. Saudara kalau sakit nggak hadir di sini. Ya kamu nggak tahu, yang dengerin saya kan banyak juga yang nggak hadir di sini. Ada yang dengerin saya sambil nyetrika. Kamu kayak nggak pernah aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapapun yang sedang mendengarkan saya, kalau kamu lagi sakit, cobain obat namanya sholawat. Cobain obat namanya sholawat. Yang saya rasakan, andai pun dengan sholawat itu kamu gak sembuh, sekurangnya hati kamu jadi jauh lebih tenang. Setidaknya rasa sakitnya akan jadi jauh lebih ringan. Itu andai gak sembuh. Apalagi jika kemudian Allah memberikan kepadamu kesembuhan. Cobain. Termasuk juga kalau kamu lagi nungguin yang sakit. Ajakin dia buat sholawat. Dan kamu juga sambil nungguin yang sakit, banyak-banyaklah baca sholawat. Apalagi saat dia lagi kesakitan. Kan gak semua orang kesakitan. Saat seseorang lagi kesakitan, udah deh, itu obat mujarab banget. Saya rasain. Ini udah teruji ini. Di laboratorium kehidupan. Tenang aja. Mujarab, teman-teman saudaraku sekalian. Saya mengujinya. Tahun lalu saya dikasih sakit sama Allah SWT. Sakit yang cukup berat. Saya rasakan lumbal belakang saya. Lumbal itu antara tulang satu ke tulang yang lain. Di tulang belakang saya, itu lumbalnya pecah. Sehingga sakitnya luar biasa karena itu semuanya sebelahnya itu saraf. Sarafnya kaki itu semua di situ. Jadi pecahannya itu ngegelibet ke saraf-saraf sehingga semua jenis sakit sepertinya saya rasakan. Teman-teman sekalian, kalau pas lagi sakit yang banget sakit, saya merasakan betapa benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada urat nadinya sendiri. Ada yang dapat saya lakukan untuk diri saya ketika saya sedang kesakitan. Tak ada yang dapat dilakukan suami saya untuk saya
Meskipun andai seberapapun rasa sayang dia kepada saya. Tak ada yang bisa dilakukan. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, meski seperti apapun sayangnya, keluarga saya, saudara-saudara saya, kepada saya. Satu-satunya yang dapat melakukan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian saya muliakan, di saat-saat kayak gitu, obat seringkali udah gak ngaruh. Pil-pil penghilang sakit udah gak ada artinya. Bisa tertidur meski semenit pun. Kalau udah kayak gitu gimana? Kasih obat tidur sekalipun gak ngaruh teman-teman. Nggak ngaruh. Kalau udah kayak gitu gimana? Apa yang ngaruh? Sholawatan sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikanlah rahmatmu untuk Nabi Muhammad yang diiringi dengan pengagungan dan cinta. Ya Allah, jadikanlah salawat saya kepada Nabi Muhammad ini sebagai obat untuk sakit saya. Sebagai obat untuk hati saya. Sebagai obat penerang untuk mata batin saya. Itu arti salawat tibil qulub. Terus saya baca. Hati jadi lebih damai. Rasa sakit jadi jauh lebih ringan. Keadaan jadi jauh lebih menyenangkan. Terkadang sakitnya enggak berkurang, tapi jadi jauh lebih ringan. Teman-teman saudaraku sekalian, bukankah itu yang kita perlukan? Sakit tuh kalau cuman rasa sakit, itu tuh kita nggak apa-apa. Ya sakit, tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah jadi penyebab berguguran dosa. Insya Allah jadi penyebab naik derajat. Insya Allah jadi sebab kesembuhan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Rasa sakit yang Allah berikan pada kita. Yang berat itu kalau hatinya merasa berat menghadapi sakit tersebut. Nah itu yang sudah dipastikan akan jadi rasanya lebih ringan dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi hatinya jauh lebih ringan merasakan sakitnya. Jadi untukmu yang sakit-sakit, udah senjata paling ampuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa permasalahan hidupmu? Ustazah, masalah saya nih anak Ustazah. Anak saya jauh dari hidayah. Anak saya nakal. Anak saya nggak pinter. Nah, itu juga masalah buat hidup kamu, betul. Cobain dengan senjata namanya sholawat. Ustazah, saya udah banyak baca sholawat Ustazah. Tapi anak saya yang tahun kemarin itu nggak naik, sekarang juga masih tetap aja tuh Ustazah. Nggak yang jadi bintang kelas juga. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bisa jadi dengan sholawat itu anak kamu enggak yang kemudian jadi pinter gitu misalnya. Akan tetapi, bukankah kepandaian itu juga bukan hal yang paling utama bagi seorang manusia? Teman-teman, para ibu nih saya kasih tahu, kamu tuh enggak apa-apa loh kalau punya anak EQ-nya jongkok. Gak apa-apa.
Kalau kamu punya anak otaknya tuh enggak cair gitu, rada-rada kental. Jadi kalau mikir itu agak-agak lambat gitu kan, enggak apa-apa loh teman-teman, enggak apa-apa. Tapi saya berharap kamu punya anak-anak menjadi anak-anak yang bahagia. Karena itu yang paling penting. Hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Itu udah. Itu cita-cita kita. Selebihnya yang lain enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sesekali sakit enggak apa-apa. Sesekali sulit enggak apa-apa. Sepanjang hidup di dunia enggak pernah keluar negeri enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan pengen ustazah haji, umroh, iya mudah-mudahan saya doakan. Saya doakan. Bisa sampai langkah kakimu ke sana. Tapi ibarat kata enggak bisa, itu juga enggak apa-apa teman-teman sekalian. Ibaratnya nih sampai dengan mati enggak pernah berangkat haji, umroh gitu. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Yang apa itu, kalau itu tadi, kamu enggak hidup bahagia, yang masalah itu kalau sampai mati enggak husnul khotimah. Yang masalah itu kalau di akhirat enggak masuk surga. Itu masalah. Buat kamu dan buat keluarga kamu. Anak-anak kamu. Itu yang masalah itu dia. Kalau dia enggak bahagia. Kalau dia enggak jadi hamba Allah yang benar hidupnya di dunia. Itu masalah buat mereka. Yang masalah itu kalau anak-anakmu. Nauzubillah min dzalik, para pendosa, itu masalah bagi kamu. Masalah bagi dia, masalah bagi kamu juga sebagai orang tuanya. Karenanya teman-teman saya sekalian, kalau misalnya nih ustazah, anak saya jauh dari hidayah ustazah, anak saya ustazah, ninggalin kewajibannya kepada Allah dan dosa-dosa besar bahkan dia lakukan ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Cobain sholawatan. Saya kesian sama orang-orang tua yang anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kesian. Saya bersamamu, wahai para ibu yang ngerasa anakmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersamamu, saya akan mendoakanmu. Tapi selain daripada itu, kamu sebagai orang tuanya, kamu adalah senjata, doamu adalah senjata paling tajam untuk bisa menjadikan anakmu hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa bantu anakmu dengan doamu. Dan kamu bisa bantu ijabah doamu dengan solawatmu kepada Nabi Muhammad. Solawatan yang banyak Bu, solawatan yang banyak. Solawatan yang banyak. Sudah anak saya enggak sholat, solawatan yang banyak. Kamunya, solawatan yang banyak. Ustazah anak saya kena segala macam ya. Zaman-zaman sekarang itu kan. Ngeri bener. Gaulannya udah begitu, ya kan? Makanya nih mesti kita benar-benar bantu dengan doa. Dan doa kita sekali lagi dibantu dengan sholawat. Sholawatan yang banyak, sholawatan. Terus saja kamu baca sholawat, terus kamu baca sholawat. Insya Allah permasalahan apapun dalam hidup akan mudah teratasi dengan kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ustazah hati lagi sumpek, lagi sempit rasanya. Apa yang harus saya lakukan? Solawatan aja coba, solawatan yang banyak. Saya gitu. Kalau lagi ngerasa kayaknya hati nggak enak banget nih perasaannya. Emang Ustazah pernah ngerasain kayak gitu? Ya, saya kan manusia.
Pikir saya makhluk asing apa gimana nih? Kalau lagi hati nggak enak perasaannya, kalau lagi saya ngerasa kok akhlak saya berantakan ya. Kalau saya lagi ngerasa kok ini adab saya tidak terjaga, kok susah banget mengendalikan rasa hati. Ketika itu terjadi dalam hidup saya, maka cara paling mudah, paling efisien, sekaligus juga seperti yang berulang kali saya sampaikan, cara yang paling indah untuk saya bisa memperbaiki hal itu adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lawatan. Duduk solawatan. Sambil bilang, ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad tolong bantuin. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan akhlak Nabi Muhammad begitu indah. Saya umatnya dengan berkah Nabi Muhammad. Karuniakan kepada saya akhlak yang indah juga. Ya Allah, dengan berkah akhlaknya Nabi Muhammad. Tularkan, cipratkan, biaskan cahaya akhlaknya Nabi Muhammad dalam diri saya, ya Allah. Bukankah hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling indah? Dengan keberkahan, keindahan hati Nabi, ya Allah, saya umatnya, karuniakan kepada saya keindahan hatinya. Terus begitu, sambilan baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub, wa tuslihu bihal qulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawatnya Habib Saleh Al-Hamid. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Rahmat yang diiringi dengan cinta dan pengagungan, ya Allah. Dan salawat tersebut bagikan kepada saya berupa taghfiru bihal dunub, ampunan atas dosa-dosa saya. Tuslihu bihal gulub, bikin bagus hati saya, ya Allah. Tantaliku bihal usub, yang ruwet-ruwet jadi terurai. Masalah-masalah yang jelimet-jelimet menjadi masalah tersebut jadi jelas, jadi gamblang. Masalah yang ruwet-ruwet jadi bagus semuanya, jadi benar semuanya, ya Allah. Tantaliku bihal usub, talinu bihal su'ub, yang keras-keras biar jadi lembut, jadi lunak, ya Allah. Hati saya yang keras lunakkanlah, ya Allah. Hati anak-anak saya, ya Allah, yang keras-keras lunakkan, ya Allah. Permasalahan dalam kehidupan kami, ya Allah, selesaikanlah dengan berkatnya salawat kami kepada Nabi Muhammad. Begitu tuh, salawatan sama Nabi Muhammad SAW. Masalah apapun, termasuk masalah paling berat bagi hidup kita, yaitu tentang akhir kehidupan kita. Masalah paling berat tuh. Kemenangan sekaligus kegagalan yang sesungguhnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Akhir kehidupanmu. Yang Nabi Muhammad mengatakan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana ia diakhiri. Hidupmu meskipun seperti apapun kamu menjalaninya, nilai hidupmu tergantung dari bagaimana kamu mengakhiri kehidupanmu. Hidupmu diakhiri dengan cara semacam apa? Ada yang dikaruniai husnul khatimah, kematian yang indah. Ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kematian yang hancur. Kematian yang celaka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semoga Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Akhir kehidupan kita jadi saat pesta bagi kita.
akhir kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diakhiri kehidupan kita dalam husnul. Penting nih. Paling penting bagi hidup kita. Nah, husnul khotimah. Salah satu cara meraihnya. Selain daripada kita harus jaga hidup. Selain daripada kita harus doa minta sama Allah SWT. Juga bisa kita raih. Ketika kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan itu salah satunya bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca salat. Saya jadi ingat sebuah kisah yang dulu sering saya bawakan kisah ini. Ada disebutkan dalam kitab-kitab juga. Dan juga berulang kali disampaikan oleh guru kami. Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Tentang seorang pemuda yang pergi haji barengan sama bapaknya, di tengah jalan bapaknya meninggal dunia. Gurun pasir, pergi haji zaman itu ya, naik unta, tengah-tengah gurun pasir bapaknya sakit, gak lama kemudian meninggal dunia. Masalahnya habis meninggal dari ujung rambut ke ujung kaki jadi hitam legam. Anaknya sedih bener. Dia gimana mau nyolatin, gimana mau tayamumin, gak ada air kan. Dia mau tayamumin dulu, habis tayamumin kafanin, habis kafanin dia sholatin, habis sholatin dia mau nguburin. Tapi dia mau ngerjain itu semuanya. Jadi bingung ketika melihat badan bapaknya ini dari ujung rambut ke ujung kakinya hitam legam. Sedih, nangis, ditutupin badan bapaknya ini dengan kain surban yang dia bawa. Habis itu dia nangis aja di samping, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesiannya bapak saya, ya Allah, kesiannya bapak saya. Dia nangis di samping jenazah bapaknya sampai ketiduran. Kayak hilang gitu ketiduran. Di saat dia tertidur itulah dia bermimpi seseorang mendekatinya. Kemudian perlahan membuka penutup kain dari wajah bapaknya. Kemudian mulai mengusap dengan tangannya. Tangan kanannya dia mulai mengusap dari kepalanya sampai ke ujung badannya. Sampai ke kakinya. Bersama dengan usapan seseorang tersebut, badan bapaknya yang semula hitam legam kembali seperti semula, bahkan lebih bercahaya. Seneng banget dong. Dia bilang, man antal ladzi yadhhaba minni hammi wazni. Siapa kamu orangnya yang telah mengangkat kesedihan saya, menghilangkan gundah gulana saya. Saya dari tadi sedih banget lihat keadaan bapak saya ini. Orang tersebut mengatakan, ya bunai, inni ana Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Nak, saya adalah Nabi Muhammad. Inna abaka kana musrif ala nafsi. Bapak kamu ini ada dosa-dosa yang dia lakukan waktu hidup di dunia. Membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka padanya. Akan tetapi ayah kamu ini cinta padaku dan senang bersolawat kepadaku. Maka ketika aku diberitahu bahwa dia telah meninggal dunia dan badannya hitam legam, aku pun mohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat padanya di dunia sebelum kelak aku akan beri syafaat padanya di akhirat nanti. Udah tuh. Habis itu dia bangun dari tidur dan mendapati badan ayahnya telah kembali seperti sedia kala sesuai dengan mimpinya tersebut. Sejak itu dia pun ngapa-ngapain baca sholawatan aja. Di jalan sambil jalan baca sholawat. Nyampe di Mekah tawaf baca sholawat, sa'i baca sholawat. Terus dibaca sholawat.
Sampai dia berjumpa dengan Syekh Abdullah ibn Mubarak yang kemudian bertanya kepada dia, "Nak, saya mendapati kamu bersolawat terus-terusan. Saya kebetulan ada di belakang kamu baca solawat, saya ada di sini, kamu baca solawat. Apa yang membuat kamu melakukan hal itu?" Dia pun bercerita, "Saya pergi haji ini enggak sendirian, saya asal sama bapak saya." Diceritakanlah apa yang dialami di dalam perjalanan tersebut. Tuh, kalau kamu pengen mati dapat syafaat Nabi Muhammad, banyakin baca salawat. Kubur juga gitu. Apalagi untukmu yang kepengen, walaupun kayaknya jauh, kalau kamu sama saya. Walaupun kayaknya rada jauh gitu ya, tapi pengen ntar di kuburan bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Pengen ntar di kuburan bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Jauh mengingat dosa-dosa kita kayak apa. Siapa kita, siapa Nabi Muhammad. Nabi enggak pernah berbuat dosa, kita dosanya udah kebanyakan. Nabi hatinya bersih, kita kayak begini. Rada jauh. Akan tetapi kita kepengen di akhirat nanti di dalam kubur kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad, bahkan bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Salah satu caranya yang paling mudahnya sekaligus yang paling indahnya adalah dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Solawat yang diiringi dengan ta'zim dan juga diiringi dengan cinta. Kan lain. Orang nyebut dengan cinta dengan orang yang nyebut tanpa rasa. Kan lain. Betul gak? Kenapa doa seorang ibu kepada anaknya lebih mustajab daripada doa siapapun kepada anak tersebut? Adalah karena ibu punya rasa cinta kepada anaknya. Itu sebabnya kenapa doa murid untuk gurunya mustajab. Kalau murid tersebut punya rasa cinta kepada gurunya. Demikian pula dengan doa guru untuk muridnya kenapa mustajab. Kalau dia mendoakannya dengan sepenuh cinta. Demikian pula yang lain-lainnya. Orang tuh istri mendoakan suaminya mustajab. Doa istri buat suami mustajab loh, kasih tahu sama suaminya. Hati-hati bang. Doa saya untukmu mustajab. Kalau istri tersebut berdoa dengan penuh cinta. Doa suami buat istrinya juga mustajab. Apalagi kalau suami tersebut mendoakan istrinya dengan penuh cinta. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka kamu ketika bersolawat sebut nama Nabi Muhammad. Kalau kamu nyebutnya tanpa rasa, beda dengan saat kamu menyebutnya dengan sepenuh cinta. Makanya, Ustazah kenapa ya? Saya kok solawatan sendirian biasa aja. Tapi kalau lagi solawatan bareng-bareng, apalagi berdiri, qiyam, kemudian baca solawat pada Nabi Muhammad, rasanya tuh kayak nyambung gitu. Begitu mudah air mata saya mengalir Ustazah. Bu, bisa jadi itu bukan karena kamu. Bisa jadi itu karena keberkahan orang-orang yang bersamamu. Kamunya gak punya cukup cinta untuk kamu bisa menghadirkan rasa. Tapi di sebelah-sebelahmu ada orang-orang yang sudah punya rasa tersebut. Sehingga kamu ketularan sama rasa itu. Bisa jadi begitu. Ya jangan kegeeran. Saya kalau lagi qiyam, saya nyambung banget gitu sama Nabi Muhammad. Bisa jadi bukan karena kamunya, tapi karena orang-orang yang di sebelahmu. Makanya jangan bawaan suudzon mulu sama orang-orang. Si ibu itu kok datang ya?
Dia kan padahal baru bercerai tuh sama lakinya. Nah, bahaya. Jangan, udah nggak usah. Nggak usah lihat sana, nggak usah lihat sini. Merasalah bahwa di majelis adalah kamu orang yang bisa jadi paling hina di majelis tersebut. Bisa jadi kamu adalah yang paling banyak dosanya di antara semua yang hadir di majelis itu. Merasalah seperti itu sehingga insya Allah ampunan yang datang padamu paling banyak. Berharaplah seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk mengijabah doa-doamu tersebut. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia, urusan akhirat. Sampai nanti kamu datang ke padang mahsyar, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat adalah yang paling banyak baca solawatnya kepadaku. Penting banget buat ngetek tempat di akhirat nanti dengan kamu bersolawat kepada Nabi di atas muka bumi ini. Ini kan yang suka hadir-hadir di majelis saya, apalagi kalau majelisnya yang besar-besar, biasanya tuh kan suka datang lebih awal buat ngetekin tempat. Betul? Itu bisa kamu lakukan buat di akhirat. Ngetek tempat deket sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun yang modelan kayak kita sedekat-dekatnya juga ya. Ya masa kita mau barengan rombongan deket-deketnya sama Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, siapa kita? Betul? Betul? Ya tapi kan seenggaknya gitu, seenggaknya bisa lihat mukanya Nabi. Bisa kecium wanginya Nabi. Betul gak? Seenggaknya gitu, Nabi kalau ngomong apa-apa telinga kita bisa kedengeran. Di jarak yang enak gitu kan buat lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau itu yang kamu inginkan, ngetek tempatnya dari sekarang teman-teman saudaraku sekalian. Caranya gimana tuh? Sholawatan yang banyak. Sebab Nabi Muhammad bilang yang paling dekat tempatnya denganku di hari akhirat, di padang mahsyar nanti adalah yang paling banyak baca sholawatnya di antara kalian. Insya Allah. Sholawatan. Kamu lagi ngapain? Ketek tempat. Gitu kan? Oh, pegang tasbih mulu sekarang kata suaminya, ngetek tempat bang. Tenang, ntar kalau saya dapat tempatnya juga deketan, abang juga dah. Saya doain biar nggak jauh-jauh juga. Kita dan seluruh keluarga kita. Insya nanti saat lewat jembatan, saat amal kita ditimbang, kita juga perlu banyak syafaat Nabi Muhammad. Dan itu semuanya bisa kita dapat dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Maka hal penting buat kita lakukan selama sisa hidup kita di atas muka bumi ini. Yuk, sholawatan. Insya Allah. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Urusan kita dengan diri kita, urusan kita dengan sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan sakit, urusan kita dengan rezeki, urusan kita dengan jodoh, urusan kita dengan apapun aja. Ada banyak di antara urusan-urusan tersebut yang jadi jauh lebih mudah, jauh lebih terjaga, jauh lebih aman keadaan kita ketika kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita sholawatan kepada Nabi Muhammad. Kita membaca sholawat tibbil qulub 8 kali. Kita niatkan biar hati kita pada sehat. Biar pikiran kita pada sehat. Biar yang sedang sakit-sakit badannya juga Allah kasih kesehatan. Dari diri kita ataupun dari keluarga kita. Yang ada air silahkan dibuka airnya.
Nanti kasih minum buat keluarganya. Yang udah nggak ada airnya, udah habis, jangan ngambil air tetangganya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan zahir batin buat semuanya insyaallah. Kita juga niatkan yang sedang sakit-sakit dari sahabat-sahabat kita, keluarga kita, terutamanya buat orang tua kita yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala semoga sehatkan badan mereka semuanya insyaallah. Saudara-saudari kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah pulihkan, Allah sehatkan zahir batin kita semuanya insyaallah. Dan lebih daripada semuanya, kita punya penyakit-penyakit hati, mudah-mudahan Allah sehatkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih artinya hijrah? Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Diwajibkan untuk hijrah dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik. Kamu kalau ingin di hari akhirat nanti menuju ke surga, maka dari mulai sekarang pastikan jika sebelumnya kamu masih mengarahkan langkah menuju selain surga, kamu sudah harus memastikan langkah putar balik menuju surga. Maka saya akan sampaikan padamu beberapa pesan. Saya mau sampaikan 3 pesan aja terkait hijrah kita dalam kehidupan ini, sehingga mudah-mudahan semuanya dari dunia menuju surga, dari kehidupan di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia, amin, sampai mati husnul khotimah, di akhirat nanti masuk surga. Sekali lagi mudah-mudahan hidup kita di dunia bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kalau kamu pengen ketiganya, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat menuju surga, nih saya kasih tahu 3 pesan saya. Yang pertama, bagusin niat. Apapun yang kamu lakukan, siapapun kamu, dan apapun yang kamu lakukan baru benar-benar bermakna apabila niatnya bagus. Katanya Imamul Haddad, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, perbuatannya bakalan bagus, pasti. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala. Dan kalau niatnya jelek, perbuatannya bakalan jelek. Wa in kanat fi suratihi hasanah, walaupun kelihatannya kayaknya bagus. Kalau udah niatnya nggak bagus, bakalan perbuatannya juga nggak bagus. Kayak ada tuh berapa tahun yang lalu mau pemilihan anggota dewan, nyumbang karpet masjid.
biar dipilih. Nyumbang karpet masjid perbuatan bagus apa nggak bagus? Niatnya biar dipilih, bagus apa nggak bagus? Saudaraku sekalian, ternyata abisnya pemilihan dia nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Masjidnya nggak punya karpet, kesian. Ada lagi nyumbang pintu masjid, ternyata nggak kepilih juga. Habis selesai pemilihan, pintunya diambil lagi, masjidnya jadi nggak punya. Masya Allah. Perbuatan sebaik apapun niatnya harus bagus. Kamu di rumah biasakan punya niatan-niatan yang bagus. Ibu biasa masakin buat anaknya kan? Kalau masak niatnya yang bagus, Bu. Dan jangan lupa niat. Jangan asal masak aja. Ya Allah, saya niat masak buat anak dan suami, biar kami semuanya makan makanan yang sehat, sehingga bisa jadi sebab kami menjadi kuat beribadah kepadamu ya Allah. Sambil niat, ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai makanan yang membawa kebaikan, banyak membawa kebaikan bagi diri-diri kami dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan salah, Bu. Saya dulu waktu sekolah SD, waktu saya kecil, segini, kecil, biar begini saya pernah kecil juga loh, Bu. Saya waktu sekolah SD itu, zaman saya kecil, selalu saja juara kelas dan tidak pernah merasa kesulitan untuk belajar. Saya mudah untuk masuk pelajaran-pelajaran yang diberikan. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya akan cium tangan abah saya, cium tangan umi saya, kemudian abah saya akan pegang ubun-ubun kepala saya. Beliau kemudian berdoa, barakallahu fiik. Disebul ubun-ubun kepala saya. Saya dulu meyakini bahwasanya apa yang dikerjakan abah saya membuat otak saya encer, sehingga saya lebih mudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dan memahami ilmu yang saya dapat di sekolah. Jadi kalau ada temen yang nanya, kok kamu pinter sih? Jawaban saya, iya, karena saya disebul sama abah saya. Didoakan sama abah saya, beliau meniup ubun-ubun kepala saya sambil berdoa, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu, nak. Saya dulu punya keyakinan itu yang membuat saya jadi cerdas. Dulu itu keyakinan saya tanpa tahu kebenarannya. Tapi ketika dewasa, saya tahu bahwa ternyata hal yang seperti itu memang berpengaruh bagi saya. Sebab otak ini terdiri dari cairan, dan cairan tubuh kalau disampaikan kalimat-kalimat yang baik, apalagi doa-doa yang indah, ia akan menjadi cairan yang indah pula. Molekul-molekulnya, sel-sel dalam air tersebut akan membentuk bentuk-bentuk yang sangat indah,
dan menjadi kekuatan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi para guru yang kepengen santri-santrinya, pelajar-pelajarnya pada pinter-pinter, jangan suka ngomel. Para ibu yang kepengen anakmu cerdas-cerdas, jangan suka marah-marah. Karenanya juga saya sarankan untukmu yang sedang dalam kesusahan, anak-anakmu belum dapat hidayah dari Allah sehingga sholatnya masih berantakan atau masih tenggelam dalam dosa. Saya kesian sama ibu-ibu yang anaknya masih belum dalam jalan hidayah Allah SWT. Cobain Bu buat tagih doanya Nabi Muhammad untukmu dan untuk anak-anakmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mukjizat doa ini yang akan kita bahas pada hari ini. Doa ibadah yang luar biasa. Kita harus banyak-banyak berdoa. Saya sering bilang, jangan jadikan doamu hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Jangan cuman berdoa sedikit, kamu justru sebaiknya sedikit-sedikit berdoa. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Itu yang seharusnya kita lakukan. Mencontoh manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi itu selalu berdoa. Nabi sering berdoa. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, kakak-kakak yang berdiri ini mau memastikan untuk tidak foto, tidak video. Betul ya? Sekarang gini aja, semua yang hadir nggak usah pakai dijagain, insya Allah nggak foto, nggak video. Betul? Betul, sepakat semuanya? Nah, jadi kakaknya biar nggak pada capek, boleh duduk. Oke, ya, silahkan duduk. Tahu-tahu pas habis selesai kajian nggak bisa jalan, pada kaku karena berdiri kelamaan. Baik ya, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh begitu, selalu berdoa. Nabi Muhammad diam-diam berdoa. Nabi Muhammad berdoa dalam diam dan diam-diam berdoa. Nabi Muhammad banyak doanya sebab beliau sedikit